karena berkurang pagu operasionalnya, makanya banyak yang terus japri ini dengan saya. Tapi ya itulah kondisinya, bahwa memang ada pengurangan secara nasional itu 92 miliar khusus pagu operasional Pendis. Nah, mudah-mudahan mungkin nanti yang program yang lain bisa saling menutupin untuk Kemenak gitu kan. Dan ya Kemenak tahun ini kita sudah melakukan 3 kali refocusing. Nggak ada kan kita Kemenak kita ganggu gitu kan. Nggak ada kan. Mbak Leni kan nggak ada kan, kita kan sekjen nggak ada dia kita ganggu. Gitu kan. Jadi memang murni kita di Kanwil, kita korbankan karena kegiatan-kegiatan yang ya saya rasa tidak urgen lah seperti itu, ya kita tinggalkan aja udah. Harapan kita cukuplah refocusing ini sampai tahap ketiga dan teman-teman Kemenak tetap fokus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun anggaran yang di tahun 2021 ini. Sampai madrasah mudah-mudahan juga nggak ada pemotongan ataupun nggak ada refocusing. Mungkin ya pengalian refocusing secara mandiri untuk memenuhi mungkin pembelian alat-alat untuk prokes semacam itu, ataupun ya untuk corona, untuk semacam beli vitamin, beli yang lain-lain itu silahkan secara mandiri. Artinya bisa dari skemanya dari 002 yang mungkin tidak terserap, ataupun dari dana BOS yang tidak terserap, yang punya kemungkinan tidak terserap. Nah, ini juga jadi kendala di tahun ini. Kita dari pagu alokasi tahun 2021 bahwa banyak dana BOS yang kurang, karena memang waktu itu kita menggunakan ataupun pusat menggunakan data itu di take off-nya, cut off-nya itu di tanggal 30 Juni, sedangkan kita menyusun anggaran itu di bulan Oktober. Dan bahkan di PPDB yang baru di bulan Juli itu tidak tercover gitu. Jadi banyak yang kekurangan dana BOS. Nah, oleh karena itu kita juga sedang berusaha koordinasi dengan bidang baik itu kasih kesiswaan. Mudah-mudahan nanti ada relokasi lagi mungkin gitu kan. Syukur-syukur ada relokasi dari pusat karena memang dana BOS swasta ini di pusat. Nah, teman-teman selama ini di tahun 2020 ke bawah itu selama ini dana BOS swasta kan di Kanwil, sedangkan kita penuhkan dulu biasanya. Kita kadang-kadang disebut menganaktirikan teman-teman di swasta, padahal ya memang enggak. Memang yang negeri dulu gitu kan. Yang negeri dulu kita penuhkan. Tapi ya dalam kenyataannya memang banyak juga BOS negeri ini yang tidak terselap. Itu juga kadang-kadang susah juga ngomongnya, katanya kurang tapi sisa gitu kan. Banyak kejadian itu Bapak Ibu. Sampai di akhir tahun nggak terrealisasi. Ini kadang-kadang bingung gitu kan, banyak. Nggak usah disebut lah gimana. Tapi intinya kadang-kadang kan ya teman-teman ini estimasi gitu ya, estimasi ada penerima mahasiswa baru yang melebihi dari kapasitas yang ada atau yang ada. Mungkin itu nanti Bapak Ibu kalau misalnya Pak KPA-nya pengen lebih jelas, mungkin nanti disampaikan aja, silakan dijapri ke Pak Yono, ke saya bisa dijapri ke saya, nanti saya atau telepon saya bisa saya jelaskan secara detail. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing lah, Bapak Ibu operator cukup fokus untuk teknisnya, teknis eksekusinya. Sekarang ini terima nggak terima pagunya itu dulu, diterima dulu, itulah diklopkan sebagaimana biasa lah. Saya Bapak Ibu sudah sangat familiar. Mungkin hanya hal yang baru itu mungkin migrasi dari 2021 melalui Sakti ini, nanti Pak Haji yang akan menjelaskan secara detail. Mungkin itu Bapak Ibu, tentunya kalau ada salah kata, salah ucap dari saya mohon dimaafkan. Mumpung besok kita Idul Adha, saya atas nama keluarga besar Subbag Perencanaan, kami pada Kementerian Provinsi Jambi, atas nama pribadi, atas nama keluarga, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu saya doakan Bapak Ibu semua dan seluruh keluarga diberikan kesehatan, dihindar dari namanya COVID-19. Demikian Pak Hos, saya kembalikan ke Pak Hos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Kasubag telah menjelaskan secara detail perihal pagu anggaran, yang mana intinya tadi untuk saat ini kita eksekusi sesuai dengan pagu yang sudah
didistribusikan. Artinya dipaskan sesuai dengan pagu tersebut. Mudah-mudahan bisa kita eksekusi tepat waktu sesuai dengan target yang dikasih, yaitu pada hari Rabu ya. Untuk detail tentang teknisnya terkait penyusunan pagu di aplikasi Sakti, penyusunan anggaran, mari kita berikan kesempatan kepada Pak Ardianto, STMM. Pada beliau kami persilakan. Silakan Bang. Di unmute. Ya. Silakan Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengar suara? Agak jauh suaranya. Agak jauh ya? Ya. Ya. Oke. Ya. Oke, siap. Halo? Ya. Cukup ya? Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Saya sekarang sedang berada tidak di Kanwil, jadi mungkin suaranya atau sinyalnya agak kurang bagus ini. Tapi berharap apa yang saya sampaikan nanti ini merupakan bagian dari diskusi kita saja di media Zoom ini. Nah, nanti seandainya ada masih kurang jelas, mungkin bisa langsung japri ke saya, ataupun nanti bisa via atas pos yang ada di kabupaten kota. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan kembali berjumpa di Zoom meeting ya untuk penyusunan pagu anggaran 2022. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Setiono tentang pagu anggaran bahwa ada beberapa perubahan yang signifikan, yaitu kalau terkait dengan aplikasi itu ada perubahan di layanan perkantoran yang semula layanan perkantoran itu 2135 EAA ya 99001002 sekarang berubah menjadi 2135 EBA. Nah, Bapak Ibu nanti bisa dilihat apa yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa ada beberapa KRO itu yang dilebur menjadi satu. Kemudian KRO tersebut menjadi dari RO yang sudah tergabung dalam KRO yang baru. Nah, jadi ada penggabungan gitu Bapak Ibu. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya dirubah menjadi dari KRO menjadi RO, itu artinya apa? Untuk memudah Bapak Ibu ketika nanti mengajukan revisi ke Kanwil PB. Kalau antar KRO itu adalah kewenangan dari pusat PAPB ataupun DJA. Nah, sekarang dengan dirubah menjadi RO, itu Bapak Ibu bisa mengajukan revisi dengan menjadi kewenangan dari Kanwil PB. Oke, itu sekilas. Nah, baik Bapak Ibu, kemarin ada beberapa satker yang sudah mengajukan approval kepada kami untuk dicek. Nah, namun ada beberapa yang sudah bagus. Ya, kalau nggak salah saya koreksi semalam sudah ada 5 satker. Namun ada beberapa yang mengalami kendala yang sangat berarti di sini. Ada yang mengatakan belum bisa sama sekali karena memang belum pernah. Kemudian juga ada yang sudah terlanjur membuat histori kemudian dan lainnya. Nah, oleh itu Bapak Ibu untuk pagi hari ini saya langsung saja ini mungkin yang saya sampaikan dulu. Nah, jadi Bapak Ibu langkah-langkah ya. Nah, langkah-langkah penyusunan pagu anggaran 2022 ini, nah ini seperti ini. Mungkin bisa terbaca ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi pertama kita melakukan migrasi data dari 2021. Ini menggunakan user operator. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, ya kan? Nah, ini kita langsung bisa validasi data. Nah, karena apa? Validasi data itu maksudnya kita melakukan validasi terhadap data belanja atau validasi data belanja yang ada pada user
user operator tersebut. Kemudian kita lakukan approval KPA. Nah, ini tahap pertama sudah kita lakukan, ya, migrasi kemarin. Kemudian Bapak Ibu, nah, bagi yang kemarin sudah melakukan pengiriman atau minta approval KPA, namun historinya masih pagu indikatif, Bapak Ibu. Nah, jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu sudah mencocokkan semua ini, migrasi dan validasi approval KPA, Bapak Ibu tinggal klik saja, nanti kita praktekkan. Klik saja di aplikasi tersebut, ada di pojok paling kanan. Itu ada namanya penyusunan pagu anggaran. Klik tersebut, sudah klik. Nah, kemudian baru kita sesuaikan lagi ruh belanjanya. Kemudian kita validasi lagi datanya. Ya, seperti biasa, approval KPA. Ya, kemudian selesai approval KPA, Bapak Ibu, ya, ada validasi data lagi, dan seterusnya. Nah, untuk menu ADK, Bapak Ibu, sampai saat sekarang, ya, sampai saat sekarang kita belum bisa mengambil ADK di ADK kirim SPAN. Ya, belum bisa mengambil walaupun itu sudah approval dari Kanwil. Saya kemarin berkoordinasi dengan kawan-kawan di kabupaten di pusat. Nah, untuk sementara Bapak Ibu bisa mengambil ADK backup dulu. Ya, hanya sebagai cross check kami apakah ADK tersebut sudah benar atau belum. Namun Bapak Ibu tetap melakukan approval Kanwil. Karena apa? Kalau tidak approval Kanwil Bapak Ibu itu tidak bisa diproses untuk tingkat unit ataupun tingkat kementerian dan lembaga. Jadi artinya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu membuat semuanya tetap melakukan approval Kanwil dengan mengirimkan RKK Satker atau RKKL. Nah, kemudian seterusnya baru Bapak Ibu melakukan print out RKA Form B ataupun RKK Satker dan semuanya nanti diupload di link yang sudah ada. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, nah, saya mau mencoba membuka aplikasi. Maaf, aplikasi ya. Aplikasinya bentar. Aplikasinya. Ya. Oke. Saya skip dulu. Nah, mungkin sudah banyak yang mencoba ya. Sudah banyak yang mencoba. Bentar. Maaf. Saya cari aplikasi dulu. Bentar. Aplikasi dulu. Sini. Oke. Sudah terlihat file screen saya? Sudah. File screen? Sudah Bapak Ibu ya? Sudah. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu ya. Jadi pertama sekali kita lakukan, oke, kita tutup aja. Kita tutup aja dari awal, ulang dari awal ya. Nah, dari awal Bapak Ibu ya, kita masuk ke menu operator. Ini mohon maaf, mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu dari awal sekali ya. Ada kemarin permintaan dari awal. Oke, kita masuk ke menu operator. Nah, karena kemarin sudah sempat ada riset dari Kanwil PB untuk password dari Sakti. Nah, mohon Bapak Ibu memasukkan kembali semua password. Nah, kemarin ada yang kirim password ke saya atau japri ke saya itu, link itu ada yang password untuk keuangan. Ya. Jadi ternyata ada 2 password
bisa ada password itu untuk keuangan dan juga ada untuk perencanaan. Nah, kalau password keuangan yang Bapak Ibu berikan itu tidak ada menu penganggaran. Adanya hanya administrasi. Nah, jadi kalau untuk keuangan, untuk perencanaan itu ada nanti Bapak Ibu ya, itu ada menunya ada admin, juga di bawahnya ada penganggaran. Nah, oke. Kemudian kita pilih 2022. Ya, nih. Kita pilih 2022 ya. Oke. Nah, setelah muncul ini Bapak Ibu, ya. Nah, kita langsung melakukan, ya, maaf, utility. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, kita lihat kita melakukan migrasi ya, migrasi RKKL, ya, migrasi RKKL. Tuh. Ini sepertinya halo? 2022, Bang. Bentar kita lihat dulu. Oke. Ini kayaknya lagi. Masih 2021, Bang. 2021 ya. Oke. Maaf. 2022. 2022. Oke. Nah, ini kita lakukan migrasi. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ya langkah berikutnya adalah migrasi ke RKKL 2022. Oke. Nah, kita tinggal pilih di sini ya. Pilih satkernya pasti muncul. Oke. Ini cukup lama. Apalagi internetnya agak kurang bagus di sini. Oke. Tutorialnya nah, ini itu Bapak tahun 2021 tuh, Pak. Mas. Ya, apa? Gimana? 22. Di tutorialnya itu tahun 2021. Mungkin keliru di tutorial nggak? Ya. Iya. Nanti aja Mbak ya. Kita teruskan aja ya. Nanti kita diskusi ya. Ya. Kita teruskan dulu. Jadi kita mengambil data dari 2021. Ya, kenapa migrasi ke 2022? Kita mengambil data dari 2021 itu ke 2022. Nah, kita bisa pakai mapping. Nah, mappingnya artinya apa Bapak Ibu? Kita bisa pilih mana yang harus kita mapping, ya. Atau tanpa mapping juga nggak masalah. Jadi semua akan terbaca. Oke, langsung kita proses. Oke, proses ya. Nah, kalau proses sudah selesai Bapak Ibu, kita bisa buka di sini. Sorry. Berarti prosesnya belum jalan ya. Indikatif. Oke, ini udah muncul. Nah, kalau dia prosesnya sudah sukses, kita tinggal oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini pasti dia akan muncul di 2022. Ini tadi migrasi dari 2021 ke 2022. Nah, ketika dia sudah muncul, ya, Bapak Ibu, dia akan muncul di 2022. Tapi kalau dia tadi tidak muncul, berarti prosesnya belum sukses. Oke? Nah, sekarang ya, kita bisa simpan
simpan tersebut bisa langsung simpan, atau kita langsung bisa hapus selain dari 2135 EAA. Jadi yang program ini kita hapus. PAUD ya, ini kita hapus. Mohon dihapus semua kecuali 2135. Oke, kita hapus. Oke, nah jadi Bapak Ibu jangan lupa disimpan ya, simpan supaya nanti ketika ada kendala dia sudah tersimpan, yang lama sudah tertutupi ya. Oke, nah sekarang sudah tinggal KRO untuk 2135. Nah, bagaimana cara kita merubah 2135 EAA menjadi 2135 EAB? Kalau dulu Bapak Ibu itu ada menu di sini, kalau saya kalau di offline itu ada menu ubah. Sekarang tidak ada ternyata. Nah, artinya Bapak Ibu kita harus menambah KRO baru. Nah, nama KRO baru, oke. Kita rekam di sini. Ya. Kita cari KRO 2135. 2135 ya. EBA. Coba dicari. EBA. Kemarin EA menjadi EBA. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, untuk yang dulunya 2135 EAA menjadi EBA. Kita pilih ini. Oke. Oke. Ini baseline saja, nggak masalah. Oke. Kemudian lihat, mohon diperhatikan ini. Kalau ada yang salah, silakan langsung klik. Oke. Nah, dia sudah muncul di sini. KRO baru. Ya, KRO baru. Terus kemudian kita rekam RO-nya. Setiap KRO pasti ada RO. Nah, RO-nya apa? Nah, kemarin ada yang salah pilih. Untuk KRO layanan perkantoran itu adalah 994. Asal namanya gaji dan operasional itu adalah 994. Perlu diingat, layanan itu adalah volumenya bukan 12 layanan, tapi 1 layanan. Oke? Dah, muncul. Ya, muncul. Sekarang KRO sudah muncul. Kemudian, kita rekam komponen. Rekam komponen. Ya, rekam komponen. Atau mau kita copy juga nggak masalah, bisa. Ya, rekam komponen. Oke. Nah, atau kemudian juga setelah itu kita, nah, boleh juga kita copy dari sini. Oke. Ini misalnya kita hapus, oke. Hapus, kemudian kita copy dari sini. Ya, kita copy ke KRU. Oke ya, bisa kan? Kemudian juga kita copy dari sini. Ke KRO. KRO, ingat, di KRO. Oke. Jadi Bapak Ibu, untuk KRO yang baru EBA sudah muncul. Nah, jangan Bapak Ibu langsung menghitung ulang di KRO yang baru kalau yang KRO lamanya itu belum dihapus. Karena apa? Dia akan terduplikasi. Jadi nanti semua barisan akan 2 semua, menjadi 2. Jadi akan terduplikasi. Oke, kalau ini sudah Bapak Ibu, ya, yang lama, oke, kita hapus dulu. Nah, kita hapus dulu yang lama. Oke. Nah, berarti Bapak Ibu sudah terbentuk KRO yang baru. KRO yang baru ini adalah KRO-nya itu untuk layanan dukungan manajemen internal itu adalah 2135 EBA 994 untuk gaji, layanan perkantoran terdiri dari komponen gaji dan komponen operasional. Oke. Ini yang lama. Nah, Bapak Ibu sudah dapat pagu. Ya, dapat pagu. Oke. Kita bisa buka ini. Kita bisa buka. Maaf. Bisa kita ubah. Oke. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu
Ini komponen, nah ini. Ya. Komponen uang makan gaji. Nah, Bapak Ibu untuk menghitung gaji dan tunjangan ya, untuk kondisi, mohon maaf ini masih ada yang WA, mohon maaf, konsentrasi ke Zoom meeting dulu Bapak Ibu ya. Nanti kita jawab, Jepri. Nah, kalau Bapak Ibu langsung ya, langsung merubah gaji, di sini bisa ubah gaji sesuai dengan ini ya. Yang baru, dia akan terduplikasi lagi Bapak Ibu. Makanya yang A, ini mohon maaf ya, ini yang A kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Atau misalnya kira-kira kalau misalnya kita nggak mau misalnya beda sekali dengan yang kemarin ya, kita catat ini berapa angkanya, kemudian kita bandingkan dengan yang sekarang. Kita hapus dulu. Oke, kita hapus. Kemudian, nah, bagaimana cara kita menghitung gaji? Nah, kita ubah, klik kanan di sini ada klik kanan, ada ubah. Nah, ini ada hitung gaji. Nah, ketika Bapak Ibu, nah inilah bedanya antara maaf, error. Kali. Suara hilang. Halo? Ya, lanjut Bang. Nah, nih. Ya, ini yo Ibu. Ini udah muncul ya. Udah muncul gaji yang baru nih. Nah, ini gaji yang baru udah muncul. Nah, sekarang Bapak Ibu, di dalam gaji tersebut, ya, gaji tersebut, itu kan ada uang makan nanti nih. Nah, ketika uang makan itu muncul, saya kemarin katakan bahwa untuk gaji itu dibuat 3 subkomponen, A, B, dan C untuk saat ini. Jadi ada gaji dan tunjangan, kemudian ada uang makan, dan ada tunjangan kinerja. Nah, kenapa seperti itu Bapak Ibu? Nah, itu memudahkan Bapak Ibu ketika misalnya kita membutuhkan kata gaji dan tunjangan, kita tinggal ngambil yang A. Ya. Kemudian ketika kita butuh misalnya kita butuh yang uang makan, kita tinggal uang makan. Kemudian kita butuh misalnya yang C tentang apa itu ya? Tunjangan kinerja, kita tinggal hapus. Ya, kita tinggal melihat tunjangan kinerja. Nah, ini yang D, kemudian yang lainnya ya ini dihapus dulu Ibu. Jadi untuk saat ini pagu anggaran itu kita hanya mengalokasikan gaji dan tunjangan melekat, kemudian uang makan dan tunjangan kinerja. Mari ada nanya, Pak, gimana Pak selisih tukin? Nah, Bapak Ibu terkait dengan selisih tukin yang penting ongoing 2022 itu bisa dianggarkan. Silakan. Semua dianggarkan. Nah, seandainya nanti ada kekurangan Bapak Ibu dari pagu yang ada, mohon dihapuskan untuk hanya mengurangi gaji pokok. Sehingga nanti ketika ada tambahan anggaran, kita hanya memasukkan gaji pokok saja. Semua seperti itu. Dan saya yakin, terutama untuk kan kemarin pasti kurang itu ya. Karena memang anggaran untuk 001 kita itu ada kekurangan sekitar 43 miliar. Nah itu. Jadi itu mudah Bapak Ibu. Nah nanti akan kita usulkan lagi untuk pagu alokasi ya, untuk menambahkan anggaran yang kurang tersebut. Tapi mohon diingat, jangan dulu mengalokasikan selain dari yang 3 tersebut, termasuk lembur, jauh usah dulu. Ya, kita hanya menganggarkan gaji dan tunjangan melekat, uang makan dan gaji dan tunjangan kinerja. Nah, nih. Kemudian begitu juga seterusnya, Bapak Ibu, untuk yang pemeliharaan, ya tinggal sesuaikan saja. Maaf, ini sinyalnya agak kurang bagus nih. Nah, nih, ini
Nah, disesuaikan saja dengan pagu yang ada. Oke. Nah, setelah ini selesai Bapak Ibu, kita simpan. Ya, kita simpan. Nah, perlu diingat, ini statusnya ini itu adalah pagu indikatif. Ya, status pagu indikatif. Ada hal yang kita butuhkan itu adalah pagu anggaran. Nah, kenapa pagu indikatif yang pertama kali karena migrasi? Karena kemarin kita tidak melakukan penyusunan pagu indikatif. Makanya baru muncul pagu indikatif. Nah, padahal sekarang kita sudah memasuki pagu anggaran. Nah, caranya seperti apa, Pak Ibu? Nah, kita pilih history. Oke. Kita pilih history. Nah, di sini kalau dia misalnya masih pagu indikatif akan muncul history awalnya. Ya. History awalnya itu ya. Ini. History awalnya itu adalah pagu indikatif. Kemudian history tujuannya ya, ini juga pagu indikatif. Nah, sekarang kita mau merubah dari histori awal pagu indikatif tadi. Jadi ceritanya gini, Bapak Ibu. Histori awal kita sebelum pagu indikatif itu adalah pagu terakhir di anggaran 2021. Anggap saja itu pagu anggaran terakhir. Kemudian kita migrasi ke 2022, itu berarti histori tujuan awalnya itu adalah pagu indikatif 2022 karena revisi 0. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu kita melangkah ke berikutnya adalah pagu anggaran 2022. Makanya ya. Nah, di sini ya, kita akan merubah histori tujuan sini menjadi histori tujuan 2000 pagu anggaran. Nah, apa yang kita lakukan? Jadi tadi ada yang sudah menulis ya, ngetik semua. Enggak masalah, ketik aja semua. Ketik semua sesuai dengan pagu. Setelah itu Bapak dan Ibu cukup ya, cukup dengan merubah, maaf ya, Bapak Ibu cukup dengan mengklik penyusunan PA, ini pagu anggaran. Oke? Nah, historinya, oke? Nah, historinya ini, maaf, ini dia akan berubah, ya, akan berubah. Maaf. Belum di-approve KPA. Nah, ini belum di-approve KPA. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika tadi awal, ya, ketika awal tadi Bapak Ibu misalnya, ya, sudah masuk ke pagu indikatif, ini harus di-approval KPA dulu, ya, di-approval KPA dulu. Nah, caranya gimana? Nah, ini dianggap sudah oke ya, anggap udah oke. Nah, caranya Bapak Ibu, di ruh belanja itu kita harus ya, memvalidasi belanja dulu. Nah, kita validasi belanja dulu. Kalau nggak divalidasi belanja, itu tidak akan bisa diproses approve KPA. Coba. Ya. Nah, di sini. Ini valid nggak nih? Nah, kalau nggak valid, Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal kita memvalidkan. Oke. Ini sudah valid atau belum valid? Valid. Data valid. Ya. Sudah valid ya. Saya sudah valid. Nah, kalau dia sudah valid Bapak Ibu, itu tinggal approval KPA. Ya. Ini saya approval KPA misalnya. Saya approval KPA. Diingat tadi ya, langkah-langkahnya. Satker berapa tadi? Berapa Pak Anwar? Berapa? Satker tadi berapa? 553771. 553 771. ini ya. 1. Oke.
Saya approval aja dari Kanwil. Oke. Simpan. Oke. Nah, Bapak Ibu, kelebihan kita di Kanwil itu kita bisa melakukan approval ya ketika Bapak Ibu mengalami permasalahan atau mengalami kendala di approval KPA, ya kan? Itu kita bisa. Namun bukan berarti kita dengan gampang kita melakukan approval KPA karena itu adalah haknya KPA. Saya juga tidak mau Bapak Ibu ketika mengajukan approval ke saya itu tidak melakukan approval KPA. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan approval KPA, ya tadi kan sudah kita approve ya yang KPA. Ya, sudah kita approve yang KPA. Nah, barulah kita bisa melakukan pemilihan histori. Nah, ini sudah nih. Sudah pagu. Maaf. Ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika sudah masuk ke pagu anggaran, nah dia akan berubah historinya menjadi seperti ini. Nah, ini. Dia akan berubah seperti ini. Kalau sudah ini berarti sudah oke. Ya, ini berarti sudah oke. Nah, kalau sudah oke Bapak Ibu, ya. Kalau sudah oke, ya kita tinggal okekan, sudah terbentuk ini. Jadi dia sudah membaca lagi dari pagu indikatif ke pagu anggaran. Nah, kemudian Bapak Ibu udah selesai ya. Kita bisa cek ya di ruh belanja. Kita pilih lagi ya. Dia akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Kalau dia sudah pagu anggaran, dia akan muncul di sini. Akan muncul di sini adalah 2022 pagu anggaran 1. Artinya melakukan penyusunan pagu anggaran dari pagu indikatif ke pagu anggaran itu nanti adalah pagu indikatif itu revisi 0, kemudian pagu anggaran itu revisi 1. Seperti itu. Oke. Oke ya. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian kita pilih ini Pak Kota Jambi. Nah, ini bersyukur ini yang saya jadikan contoh ini. Jadi dia tinggal menyesuaikan saja di ruh belanjanya pagu anggaran yang sudah kami berikan. Oke? Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu di pagu anggaran. Kemudian setelah ini muncul Bapak Ibu ya. Nah, setelah ini muncul kita lakukan lagi validasi belanja. Nah, validasi belanja. Kalau nggak divalidasi belanja, dia tidak akan muncul ya pada saat kita approval KPA. Dia tidak akan mau divalidasi belanja lagi. Validasi belanja oke. Oke, ya, oke. Nah, ketika oke, validasi ulang. Kita bisa validasi ulang. Nih. Kita bisa validasi ulang. Jadi 2 kali validasi Pak Ibu ya. Ketika nanti tadi migrasi itu pada saat pagu indikatif itu dilakukan validasi belanja dulu. Baru bisa di approval KPA. Kemudian masuk kita lagi ke pagu penyusunan pagu anggaran 2022 di pagu anggaran. Setelah kita lakukan pembuatan histori baru PA, kemudian Bapak Ibu apa yang tadi sudah diketik tadi sesuai dengan pagu, Bapak Ibu tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Kemudian kita hanya melakukan validasi. Nah, syaratnya validasi belanja itu Bapak Ibu apa? Itu adalah di halaman 3 DIPA-nya rincian belanjanya itu harus balan, harus tidak ada yang merah. Oke. Kemudian Bapak Ibu, nah ini ya. Kita lakukan kembali. Nah, di tadi 55 3
3771 ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini dia muncul kembali. Ini muncul ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dia sudah statusnya di sini. Ya. Statusnya sudah Pagu Anggaran Revisi ke-1. Nah, berarti ini sudah benar. Ini sudah benar. Nah, kemudian Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal kita approval. Kita tinggal approval ya, tinggal kita approval. Ingat, approval KPA. Ya, approval KPA. Nah, udah kita approval KPA. Oke. Approval KPA. Oke. Ini KPA. Nah. Ini sudah berarti sudah masuk ke Pagu Anggaran 2022 dan historinya sudah Pagu Anggaran 2022. Nah, ini udah kelihatan Pak Ibu. Ini ya. Ini ada Pagu Anggaran. Nah. Sini. Nah. Jadi histori awalnya itu Bapak Ibu ya, histori awalnya itu adalah Pagu indikatif. Kalau tadi kan histori awalnya adalah DIPA terakhir. Kalau sekarang karena udah 2022, jadi histori awalnya itu adalah Pagu indikatif. Histori tujuannya adalah Pagu anggaran. Nah, ini sudah benar. Ini sudah selesai. Tinggal menyesuaikan Pagu. Tadi kalau misalnya kalau Pagunya udah disesuaikan ya, Bapak Ibu, itu udah selesai. Nah, tinggal ya, dan karena ini pun sudah kita lakukan approval Kanwil, nah Bapak Ibu tinggal memenuhi administrasi atau data dukung yang dibutuhkan. Yang pertama, oke, saya simpan dulu ya, oke. Nah, yang pertama itu adalah ADK. Nah, ketika Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, ini APRW. Nah, maaf, ini katanya tekan Kanwil. Oke. Lagi menunya adalah menunya ini ya. Nah. Oke. Kita buka lagi di menu OPR. Jadi Bapak Ibu semua data dukung itu ambilnya di menu OPR. Nah, kalau kita kemarin melakukan revisi Bapak Ibu 2021, ketika sudah approval KPA, Kanwil, Bapak Ibu ya, itu langsung bisa mengambil ADK. Nah, ini ternyata Bapak Ibu, ya, karena masih proses Pagu anggaran, Bapak Ibu ya, ini ada warning di sini bahwa Pagu anggaran tidak dapat mengirimi ADK. Nah, kenapa? Karena itu masuk dalam proses revisi DIPA. Artinya Bapak dan Ibu, kita hanya bisa mengambil ADK backup. Nah, ini kenapa kita butuhkan ADK backup Bapak dan Ibu? Ya, untuk program Pendis kita melakukan evaluasi dari awal. Mulai dari tingkat Kanwil, kami mengevaluasi apakah ADK yang dikirim benar betul, benar atau salah. Kemudian nanti di tingkat eselon 1 juga demikian. Kita harus melakukan. Nah, makanya Pak Ibu, kenapa saya meminta Bapak Ibu melakukan approval Kanwil? Karena itu pasti langkah yang harus dilakukan Bapak Ibu. Walaupun tidak dengan approval Kanwil pun, ADK untuk Pagu anggaran ini bisa tetap Bapak Ibu ambil. Nah, tapi Bapak Ibu perlu ingat bahwa untuk dapat melakukan proses tindak lanjut dari apa yang Bapak Ibu sampaikan sampai ke Kementerian Keuangan, itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah ketika sudah selesai approval KPA, Bapak Ibu langsung minta approval Kanwil. Nah, syaratnya approval Kanwil itu bisa dilakukan, Bapak Ibu mengirimkan rincian kertas kerja, kemudian kami koreksi,
Ya, setelah dikoreksi benar, baru Ibu bisa kami approval Kanwil, kemudian Pak Ibu bisa mengambil ADK, bisa mengirim RKA KS, kemudian bisa RKA from B dan seterusnya, bisa Bapak Ibu upload di link yang sudah kami lakukan. Nah, ini udah dapat. Nah, ini mohon maaf ya, ini untuk MTS 4 Kota Jambi, Bapak. Ini hanya tinggal menyesuaikan pagu saja lagi. Ya, hanya menyesuaikan pagu saja. Nah, nanti akan saya turunkan ownernya menjadi Satker kembali. Bapak Ibu tinggal bisa menyesuaikan saja sesuai dengan pagu. Nah, oke, ini sudah terbentuk. Jadi ADK sudah dapat Bapak Ibu untuk ajukan ke kami untuk diupload di link. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, sebelum upload ADK di link, Bapak Ibu pastikan dulu bahwa Bapak Ibu sudah melakukan approval Kanwil. Karena nanti ketika ada yang salah, Bapak Ibu harus mengulang dari awal semua. Termasuk RKA-nya, termasuk RKE-nya, semua akan diulang. Nah, alangkah baiknya Bapak Ibu ketika mau upload semua dokumen, pastikan dulu Bapak Ibu mengirimkan RKK, rincian kertas kerja ke kami, kemudian kami koreksi setelah oke, nanti akan ada balasan oke, lanjut. Nah, itu berarti Bapak Ibu sudah bisa melakukan input di link. Nah, caranya seperti Bapak Ibu, ini sudah terbentuk ini sudah terbentuk, ya, sudah terbentuk di Sakti. Nah, oke. Ini sudah terbentuk. Sorry, maaf. Nah, ini tinggal kita. Nah, udah dapat ini. Nah, inilah Bapak Ibu ADK nanti yang diupload di link yang sudah kami berikan. Kemudian bagaimana cara kita untuk mencetak RKK atau rincian kertas kerja? Itu lihat di laporan cetak. Nah, ini yang namanya RKKS Bapak Ibu, ya. Kalau kita bahasa kita sehari-hari, ya, itu adalah RKKL. Nah, ini RKKS. Bedanya apa sama RKA? Ya. Nah, bedanya apa sama RKA? Nah, kalau RKA itu kalau RKA itu Bapak Ibu, itu dia tidak lengkap, RKA form B. Kalau ini dia lengkap. Ya, dia akan lengkap ini. Ini maaf. Sorry. Salah saya. Ini di RW. Masih di modul RW ya. Oke, maaf. Masih modul RW. Nah, ini. Ini ya, sudah terbentuk Bapak Ibu. Nah, ADK sudah terbentuk. Kemudian Bapak Ibu menunya laporan. Jangan ada lagi nanti yang nanya apa RKA itu apa, RKKS itu apa. Nah, kalau yang biasanya RKA itu yang form B Bapak Ibu, nah ini RKA Satker. Kemudian ini yang RKK, ini RKA. APRW ini. Masih di APRW muncul saya screen-nya. Oh gitu ya? Di share screen-nya masih APRW. Maaf. Masih, oke, bentar. Di APRW. Oh. Oh, ini sudah? Ulang share screen-nya. Ya, ulang ya, share screen ulang ya. Ya. Ini udah kelihatan?
Udah OPR. Sudah Pak Ibu ya? Pak Ya. Nur sudah ya, Pak Nur ya? Udah. Nah, ini. Kemudian kita cetak ini RKA Satker. Nah, ini RKA Satker Bapak Ibu ya. Ini cetak sini, KAB. kemudian di sini AB ya. RKA Satker ini RKA Satker Form B. Nah, ini namanya Form B itu ini. Bedakan antara RKK. Kalau RKK itu Pak Ibu yang biasa Pak Ibu print itu nama RKKL. Nah, kalau dulu nama RKKL ini kita unduh. Nah, inilah. Ini RK Satker. RKA Satker Form B. Nah, rencana kerja anggaran Satker. RKA Satker. Ini Bapak Ibu, ini harus ditandatangani KPA. Ya, kalau ini boleh Bapak Ibu tempel PDF boleh. PDF boleh. Ya kan? Nah, kemudian baru diupload. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu rincian kertas kerja. Nah, ini rincian kertas kerja. Ya. Nah, ini. Nah, tinggal kita unduh saja. Nah, inilah namanya RKK, rincian kertas kerja Satker. Yang tadi RKA, rencana kerja, kemudian ini RKK, ini yang lengkap. Nah, inilah Bapak Ibu ya. Ini yang kita tangani dan distempel KPA. Oke. Jadi nggak sudah enggak. Halo? Terus ngambil ADK-nya. Berapa? Ah, ngambil ADK-nya tadi. Ya, ngambil ADK itu Bapak Ibu. Di sini aja, ambil ADK backup saja. Ya. Karena ternyata kalau ADK kirim span itu, nah ini ada keterangan. Nih. Pada saat pagu anggaran itu Bapak Ibu belum bisa mengambil ADK kirim span. Karena belum termasuk proses revisi anggaran, itu ya. Jadi dia masih proses penyusunan anggaran. Nah, jadi namun demikian, tetap harus melakukan approval Kanwil untuk bisa diproses ke tingkat yang lebih lanjut. Walaupun Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu belum approval Kanwil pun, ini ADK bisa diambil. ADK bisa diambil. Ya. Nah, itu. Jadi, lagi. Jadi ADK menggunakan ADK ya, menggunakan ADK backup. Ini ya, ADK backup. Itu ada dari mungkin ada 5 Satker itu yang sudah oke. Tinggal Bapak Ibu mengambil ADK backup dan karena sudah saya approval Kanwil ya, itu sudah bisa mengambil ADK backup. Kemudian tinggal upload di link yang sudah kami sediakan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu oke. Nah, jadi sampai di sini Bapak Ibu udah selesai. Udah selesai untuk pengerjaan pagu anggaran 2022. Tinggal Bapak Ibu membuat surat. Nah, seperti kemarin kita buat format suratnya. Kemudian juga SPTJM Bapak Ibu. Nah, SPTJM itu Bapak Ibu mohon dibuat dengan tanda tangan basah dan diberi materai. Kemudian baru di-scan. Karena nanti kalau tidak tanda tangan basah di apa misalnya seperti itu ditolak oleh Dirjen Pendis. Jadi semuanya harus ditandatangani dan diberi materai 10.000, kemudian distempel baru di-scan untuk yang SPTJM. Nah, sedangkan untuk data dukung lainnya boleh Bapak Ibu melakukan tanda tangan melalui langsung tanda PDF ataupun stempel PDF. Oke. Mungkin dari saya cukup sekian Pak Ibu. Kita hari ini tidak banyak waktu yang bisa kita gunakan. Hanya mungkin 1 hari ini saja. Karena besok kita lebaran. Dan kemudian kita akan mengumpulkan itu semua paling lambat hari Rabu jam 9. Itu dari Pendis meminta paling lambat Rabu jam 10. Jadi artinya paling lambat jam 9 hari Rabu semua sudah terkumpul. Bapak Ibu sekarang nggak usah bayangkan yang aneh-aneh. Pak ini kurang, ini itu. Tidak Bapak Ibu. Semua se-Indonesia ada kurang untuk pagu gaji itu ada kurang sekitar 2 triliun yang harus diusulkan kembali kepada Kementerian Keuangan.
Kemudian Bapak Ibu, ya, untuk 002 itu ada 92 miliar kurang. Nah, kenapa itu kurang Pak Ibu? Ternyata evaluasi dari Kementerian Keuangan itu ada 002 yang sampai dengan bulan ketiga, bulan keempat, bahkan bulan kelima itu ada yang masih 20% saja. Mestinya kan sudah 30 atau 40%. Bahkan ada di sampai akhir tahun ada masih sisa 40%. Ada yang 30% dan itu tidak habis. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, saya berharap untuk tahun 2021 ini 002-nya Bapak Ibu ya mohon dioptimalkan penyerapannya sehingga tidak berpengaruh terhadap kita nanti di Pagu 2023. Mungkin dari saya cukup sekian Pak Anwar. Saya kembalikan kepada host untuk memimpin diskusi pada pagi hari ini dan mudah-mudahan tidak banyak waktu kita untuk di Zoom meeting ini. Kita langsung action saja. Nanti sambil jalan kita laksanakan diskusi mungkin lewat Japri ataupun apa. Mohon maaf juga Bapak Ibu. WA group memang kita kunci, kita freeze karena untuk memberikan Bapak Ibu lebih fokus ke pekerjaan apa yang akan kita laksanakan ya. Dan mohon juga pada Bapak Ibu semua untuk setiap waktu melakukan update dari informasi yang ada di grup tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Bersama tadi kita simak penjelasan detail terkait teknis penyusunan anggaran di aplikasi Sakti. Mungkin untuk kesempatan ini kami buka tidak banyak ya untuk pertanyaannya, karena ini kita masih berlanjut dan bisa dijapri secara di WA beliau. Mungkin kita terima beberapa pertanyaan Pak Bang. 3 ya? 3 jam. Ya. Yang pertama dari mana? Silakan raise hand. Ya, raise hand. Ada? Kalau ada yang malu-malu bertanya, mungkin bisa di chat. Enggak apa-apa, nanti kita bacakan Bapak Ibu. Atau bisa di chat di atas chat. Atau mungkin teman-teman mau coba dulu mungkin kan nanti sambil jalan mungkin ada kendala bisa Japri ke Pak Haji atau kita. Ya, sambil jalan bisa. Ya, boleh. Oke, jadi gini aja Bapak Ibu. Mungkin sekali lagi saya ulangi. Ya, kayaknya mungkin ada juga yang mau bertanya tapi bukan masih ada yang malu-malu ataupun masih belum begitu paham tadi ya. Jadi langkah awalnya Bapak Ibu ya tadi kita migrasi dulu ya. Nah, kita migrasi. Nah ini yang perlu kita yang kita ketahui bersama. Nah, ini migrasi data dari 2021 ini maksudnya data awal kita adalah 2021. Namun memilih di Saktinya itu tetap pilihnya 2022. Supaya apa? Supaya kita migrasi. Kalau 2021 berarti kan tidak bisa migrasi. Nah, kemudian Bapak Ibu ini langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, tadi ada juga yang bertanya mau dilihatkan ruh belanjanya gitu ya. Iya. Nah, ini ya. Oke, ruh belanja. Nah, ini kan udah pagu anggaran nih, Bapak. Tadi kan awalnya pagu. Setiap Bapak Ibu melakukan migrasi yang muncul di layar itu adalah pagu indikatif 0. Karena kita belum pernah melakukan penyusunan anggaran sebelumnya, dia akan muncul di pagu indikatif. Nah ini Bapak Ibu. Ini karena saya sudah approve ya, approve Satker, maka dia akan muncul, tidak bisa diedit lagi. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Nah ini saya bilang tadi Bapak Ibu, ini nanti ya
gaji dan tunjang. Jadi yang ada di komponen 001 itu hanya satu, gaji dan tunjangan. Kemudian ada uang makan. Kemudian tunjangan kinerja. Yang lain dari itu, ini D, ada XX, ya Bapak Ibu, ini dihapus. Ya, tinggalkan hanya 3. Pada nanya, Pak, lembur gimana Pak? Untuk sementara Bapak Ibu, tidak usah dulu mengalokasikan lembur. Karena memang dianggarkan itu, di anggaran itu, hanya ada 3 komponen yang dialokasikan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah pagu alokasi, ada tambahan anggaran, nah, baru bisa. Seandainya pun masih kurang, kita bisa kurangi sedikit lah di pagu di gaji pokok. Nah, itu ya. Itu yang untuk yang 001. 022 juga sama, silakan. Mau bervariasi apa silakan, asalkan Bapak Ibu anggarannya sesuai dengan pagu. Nah, nanti setelah selesai Bapak Ibu, kami akan melakukan cross check ya terhadap usulan Bapak Ibu semua. Ya, kami di sini nanti ada cross check. Maaf. Ya, nanti ada cross check di sini. Nanti rekamannya bisa di-share nggak, Ya, Pak? nanti rekamannya share. Ya, Rekamannya ya. kita share. Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Ini contoh kemarin yang sudah ngajukan ke kita. Nah, ini MAN 1 Kota Jambi. Pagunya 001 itu adalah 244926. Kemudian usulan RKKL-nya ya, usulan RKKL-nya itu ini 244424444926, berarti ada selisih 0, berarti sudah betul. Kemudian 002 juga seperti itu, 34950. RKKL-nya berapa? 350. Ketika jumlahnya sudah oke, Bapak Ibu, baru saya menyatakan itu oke. Dan saya lakukan approval Kanwil. Termasuk juga di dalamnya. Supaya apa Bapak Ibu? Kita tidak banyak melakukan perbaikan-perbaikan pada saat setelah Bapak Ibu menyelesaikan semua penyusunan. Jadi kita dari awal sudah kita integrasi. Ini yang sudah saya koreksi, yang sudah betul. Ini ada MAN Kota Jambi, kemudian kan Merangin, kemudian MAN 1 Kerinci ya, lagi ini MAN 1 Merangin. Nah, yang lainnya belum saya sempat koreksi Bapak Ibu karena memang semalam juga banyak sekali yang mengajukan itu, jadi saya koreksi per satu-satu saja. Nah, karena hari ini kita melakukan Zoom meeting, maka hari ini silakan Bapak Ibu setelah selesai semua dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu boleh mengajukan approval Kanwil kepada kami dan silakan di Japri. Kalau ada perbaikan nanti kita perbaiki lagi. Mungkin itu Pak Anwar. Terima kasih. Tadi kata Pak Kasubag juga boleh kita lakukan juga teman-teman juga melakukan penyusunan dulu. Nanti kalau ada kendala bisa dilakukan juga atau diskusi di Japri itu. Oke gitu Pak Anwar. Terima kasih Pak Anwar. Ya, tadi ada yang nanya kan karena di share screen itu masih EAA. Cara ngerubahnya jadi EBA itu belum dijelaskan tadi, belum muncul di share screen-nya. Karena itu masih gitu ya? EAA juga. Ya? Ya. Oh ya. Oke. Macam itu ya. Padahal tadi sudah berarti tidak tersimpan berarti tadi ya. Maaf. Nah, itu masih EAA juga kan? Oh, padahal tadi sudah saya lakukan tadi, cuma ini nggak tersimpan Pak Anwar. Oh, tidak tersimpan ya? Tidak tersimpan itu. Tadi kan di copy tadi kan? Tadi kan cuma ngopi. Belum dipaste tadi disimpan tadi kan? Belum dipaste kan? Hah? Belum dipaste kan? Sudah dipaste tapi belum tersimpan tuh Pak. Oh, ya. Tadi sudah dipaste kan? Belum tersimpan. Dijelaskan lagi. Ulang aja. Oke ya. Oke, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Karena tadi sudah kita approval Kanwil, kita batalkan dulu. Berapa tadi Pak Anwar? 5537 ya. 5371. Nah, oke. Ya.
Oke. Siap. Oh, maaf. Oke, kita close lagi. Nah, OPR. Ini ya, Bapak Ibu, ulangi lagi ya, kita ulangi lagi. OPR 553. Jadi pindah ke 2022. Karena tadi sudah kita lakukan migrasi, ya, kita lakukan migrasi tadi, dia sudah terbaca di 2022. Buktinya apa? Lihat di belanja, dia akan muncul. Dia akan muncul. Oke. Nah, ini ya, ini posisinya sudah di pagu anggaran 1. Karena kita tadi sudah melakukan pemilihan penyusunan. Kalau kita rubah lagi, ini terlalu panjang jauh belakang ya. Yang ini aja ya, kita melakukan perubahan. Ya, kalau dulu, kalau di offline Pak Ibu, ini tinggal bisa rubah ya. Kita rubah, ini ada klik rubah di sini ada. Ya, nah tapi di sini nggak bisa kita rubah otomatis. Jadi kita harus menginput ulang. Nah, jadi gini, oke, kita pilih KRO, ya KRO, kemudian 2135.EBA. Cari. Nah ini, oke. Nah, kita pilih baseline ya. Karena layanan perkantoran itu tiap tahun itu selalu ada, jadi baseline. Oke. Nah, ini kita cari rekam lagi RO. Jadi RO itu ada. Nah, ini pilih ya. Yang paling bawah. Layanan perkantoran. Volumenya 1. Perlu ingat 1 ya. Jangan 12. Oke. Nah, ketika ini sudah, Ibu, ini tinggal di copy. Kemudian pindahkan ke bawah, paste, oke. Kemudian yang layanan perkantoran juga seperti itu, copy, ya, pastenya dipaste di KRO ya, di KRO. Oke, udah, jadi kan? Nah, yang lama, Bapak Ibu, yang lama ini dihapus dulu. Kalau dia langsung kita nggak hapus, kita langsung ketik di situ, kita ubah, dia akan terduplikasi karena membaca komponen yang sama. Hapus. Oke. Hapus. Nah, ini hapus ya. Nah, ini udah muncul, udah. Simpan. Maaf. Ini apa ya? Simpan dulu. Oke. Nah, tadi simpannya agak lama jadi saya. Oke. Nah, kalau yang sudah berarti kan sudah berubah nih Bapak Ibu. Sudah EBA nih. Yang EAA tadi kan sudah hilang. Nah, ubah aja. Nah, nih. Kalau misalnya diklik nggak mau diubah. Ini tinggal ini aja. Nah, ini yang ini apa nih? A, B, C. Nih, tunjangan nih, guru dibuang. Ini dibuang. Ya, hapus. Nah, jangan lupa setiap kita menghapus itu harus simpan Ibu, hilang kayak tadi ya. Oke. Aku bilang lanjut. Tapi pada level pun yang sudah ada database. Oke. Itu makanya. Oke. Juga seterusnya. Sudah kita simpan. Sakti pada level segmen 0204 WA itu sudah ada database. Oke, tidak masalah, akan disimpan. Nah, ini tadi ya, kita menghitung gaji. Sama dia. Gaji, ini kita hapus gajinya, ya. Terus kita pilih di sini. Jelasnya kan. Kita
ubah. Lembur juga. Ada hitung gaji. Gaji. Oke. Katanya Nah, gambar. ini Bapak Ibu. Dia udah langsung ngitung gaji yang baru. Nah, Boleh katanya tinggal gambar. Bapak Kan Ibu gambar. menyesuaikan saja, ya, menyesuaikan saja dengan pagu yang ada. Nah, itu makannya gimana, kemudian yang ketiga gimana, ya. Terus baru kita sesuaikan lagi. Oke, jangan lupa disimpan. Nah, tidak apa-apa ini. Ini sudah dalam database kan, disimpan. Oke, karena udah disimpan. Oke. Nah, kalau udah disimpan Bapak Ibu, ya udah selesai berarti kita kan. Kita sudah menyelesaikan satu tahap. Nah, tinggal menyesuaikan ini saja dengan apa tuh di pagu anggarannya. Maaf. Nah, ini. Nah, yang juga 002. Oke? Ini sudah ya? Sudah EBA sekarang. Nah, udah. Nah. Bentar. Oke, Bapak Ibu cukup ya? Ya. Nah, itu penjelasan dari bagaimana kita merubah KRO. Ya, sudah, Pak? Oke, cukup Pak Anwar? Ya. Ya, cukup ya, Bapak Ibu ya? Terima kasih. Nanti silakan, sudah Pak kita dengar simak penjelasan detail dari secara teknis dari Pak Ardianto. Mungkin nanti pertanyaan juga sudah terjawab di chat. Mungkin secara sambil jalan saja, nanti jika ada kendala silakan di Japri. Seperti tadi disampaikan bahwa terkait pagu boleh di Japri langsung Pak Kasubag. Kalau teknis di aplikasi Sakti bisa sama Pak Ardianto. Kalau kendala di upload data dukung bisa melalui saya langsung. Mungkin itu untuk meeting kita pada pagi hingga siang ini. Selaku host, jika ada kesalahan dan kekeliruan mohon dimaafkan. Dan nanti rekaman dari Zoom ini akan kami share di grup ya. Untuk daftar hadir silakan diisi. Kalau kita lihat yang join 82 partisipan. Dan mungkin ada yang keluar masuk mungkin karena jaringannya. Nanti untuk koordinator di kabupaten kota silakan untuk mengadakan pertemuan atau untuk memberikan penjelasan, mengkoordinir dari satker-satker di wilayah kerjanya masing-masing. Mudah-mudahan pada penyusunan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin dan kita bisa tepat waktu menyelesaikan sesuai dengan target yang dikasih oleh Eselon 1. Terima kasih. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan Pak Kasubag? Oke, cukup. Mungkin dikit Pak Anwar. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah ditentukan, sudah disediakan maksudnya. Bapak Ibu, jarak beri saja, kemungkinan karena banyaknya WA yang masuk, mungkin Bapak Ibu ya mohon sabar kalau seadanya agak terlambat saya membalas. Yang jelas semua WA Bapak Ibu masuk kepada kami akan kami balas. Kemudian hasil kerja Bapak Ibu untuk melakukan approval kanwil juga akan kami segera koreksi. Dan sudah betul kami akan memberi kabar kepada Ibu semua. Untuk itu terima kasih dari saya selaku koordinator
penyusunan program di bidang medis. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nambah dikit Pak Anwar. Ya, lanjut. Ya, Bapak Ibu, teman-teman perencana operator. Silakan Pak Ubak. Bapak Ibu, teman-teman perencana operator. Nah, apabila memang KPA-nya memang banyak maunya atau apa-apa tuh suruh hubungin saya dulu lah. Pokoknya Bapak Ibu nggak usah fokus aja dulu ke aplikasi teknisnya, karena ini cuma gaji sama operasional. Kalau Bapak Ibu kepalanya ada yang tadi ada juga yang WA ke saya minta belanja modal gimana? Saya bilang, oh nggak ada sekarang belanja modal, orang bosnya juga nggak ada dan bosnya juga belum masuk. Ya intinya seperti itulah. Pokoknya Bapak Ibu fokus selesaikan dulu yang ini karena kita punya waktu hanya sehari, efektifnya Rabu itu aja tanggal 21 itu tengah hari Pak Haji ya. Besok Ya. udah Lebaran nggak mungkin. Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu juga ada kegiatan-kegiatan lain gitu, kunjungan ke keluarga segala macam gitu kan. Kalau bisa hari ini, bisa selesai hari ini, hari ini juga mau dikirim Pak Haji siap, ya Pak Haji ya? Siap. Oke, demikian Siap, Bapak Pak. Ibu kalau memang ada kendala di KPA-nya, biar KPA-nya hubungin saya aja. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Anwar. Ya. Jadi itu tadi ya, sudah jelas. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman bisa eksekusi, kalau bisa dioptimalkan waktu untuk hari ini. Nah, kalau bisa untuk hari Rabunya kita sudah tinggal merapikan saja, tinggal kalau ada yang tercecer, ada yang kesalahan, tinggal kita rapikan dan bisa selesai. Pada jam 9 sudah kita kirim. Itu tadi ya. Jadi kalau ada kendala sambil jalan saja nanti bisa kita silakan di Japri secara WA terkait aplikasi. Sakti bisa melalui Bang Ardianto. Kalau tadi kan sudah jelaskan mengenai dengan anggaran ya, Pak Gu tadi sampaikan langsung dengan Pak Kasubag, saya dijelaskan secara detail ke KPA-nya. Kalau melalui upload nanti bisa melalui saya langsung. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar penyusunan anggaran kita pada tahun ini. Kita tutup ya Zoom meeting pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Hardianto, Pak Setiono, Pak Anwar. Ya, sama-sama. Ini nambah komponen lagi Bu ya. Kemarin Terima kasih Bang Hardianto, Pak Anwar, izin live. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.